Setiap negara yang ingin menjadi yang teratas dalam kekuatan militer mengincar Amerika Serikat, China, Rusia, dan Korea Utara. Namun, tidak ada yang bisa menyamai keunggulan Amerika Serikat yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Pesawat tempur generasi ke-6 yang canggih. Pesawat tempur ini, dengan harga lebih dari 300 juta dolar, memiliki kemampuan untuk mengakhiri konflik yang ditargetkan sebelum perang bahkan dimulai. Pesawat tempur ini dilengkapi dengan suite avionik yang memungkinkan penargetan sasaran di sisi lain planet ini, serta suite persenjataan yang memungkinkannya melakukan serangan jarak jauh. Selain itu, teknologi siluman yang dimiliki pesawat ini memungkinkan untuk bersembunyi dari deteksi radar, menjadikan pesawat tempur baru ini sebagai revolusi dalam kedirgantaraan. Dunia mungkin belum siap untuk menghadapi dominasi udara generasi berikutnya yang diwakili oleh program NGAD, Next Generation Air Dominance. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pesawat tempur yang memastikan keunggulan udara Amerika Serikat, seperti yang telah dilakukan F-22 Raptor selama beberapa dekade. Jet tempur NGAD baru akan memiliki desain yang licin dan aerodinamis, dengan badan pesawat yang dipadukan, blended wing body, yang melanggar hukum fisika. Di dalamnya, terdapat 3 keajaiban teknologi yang akan menentukan hasil perang: radar aktif elektronik, AESA, teknologi siluman, dan mesin siklus adaptif, ASA. Program NGAD juga sedang mengembangkan radar array elektronik aktif yang baru dan canggih, memberi kemampuan kepada pesawat tempur untuk mendeteksi ancaman dengan akurasi tinggi. Radar array elektronik aktif, AA, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan generasi radar sebelumnya. Radar ini menghilangkan kebutuhan untuk memindai secara mekanis dan dapat beroperasi dengan cepat dalam berbagai kondisi arah. Oleh karena itu, radar ini tidak memiliki semua bagian bergerak yang kikuk dari pendahulunya, yang membuatnya jauh lebih andal, dan dalam beberapa kasus, lebih kompak dan ringan. Radar AA dapat memindai volume besar wilayah udara dan area yang luas di permukaan planet dengan sangat cepat, serta secara bersamaan melacak beberapa target dengan keandalan puncak. Keunggulan ini dipadukan dengan resolusi penginderaan yang tinggi, kekebalan terhadap serangan perang elektronik, serta peningkatan kinerja terhadap target siluman, bahkan dapat menjadi siluman sendiri untuk kinerja yang lebih baik. Pesawat tempur NGAD akan menghilangkan dudukan radar tradisional dan menggantinya dengan kulit pintar yang dikonfigurasi secara elektronik, yang lebih futuristik dan terintegrasi ke dalam badan pesawat. Hal ini memungkinkan radar AA untuk menawarkan tingkat sensor fusion yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan menggabungkan fungsi sistem peperangan elektronik, sensor, dan sistem komunikasi menjadi satu array multimode. Radar AA kini memiliki kemampuan pemindaian cakupan bola, data peperangan elektronik, identifikasi presisi, serta kemampuan pita lebar untuk membedakan antara teman atau musuh. Data dari semua fungsi individual digabungkan untuk membentuk gambaran taktis yang terperinci dan mulus, seolah-olah memberikan pandangan menyeluruh dari ruang pertempuran. Menggunakan radar AA yang mandiri akan memudahkan sistem pesawat untuk ditingkatkan, baik dari segi pengujian perangkat lunak maupun perangkat keras, serta mempercepat validasi berbagai fungsi di bawah program NGAD. Program ini disebut-sebut oleh Angkatan Udara sebagai yang akan melahirkan seluruh keluarga sistem, termasuk pesawat tempur generasi ke-6, radar, dan pesawat tempur tak berawak. Pesawat tempur berawak dan tak berawak akan memiliki keluarga radar AA yang sama, yang tidak hanya memungkinkan integrasi yang lebih mulus dan skala ekonomi yang besar, tetapi juga bisa menjadi keuntungan bagi pemeliharaan. Kesamaan unit dan suku cadang pengganti, serta jumlah sistem yang harus dirawat yang lebih sedikit, akan memungkinkan penyederhanaan dan konsolidasi tugas perawatan penting. Memperbarui perangkat lunak inti juga akan menjadi lebih mudah, karena satu hal dapat diselesaikan dengan satu proses. Penting untuk dicatat bahwa tingkat sensor fusion ini masih merupakan konsep yang rapuh, yang membutuhkan tangan dan otak berbakat untuk mewujudkannya. Namun, dengan manfaat yang ditawarkan dan bakat luar biasa yang bekerja pada program NGAD, hanya masalah waktu sebelum kita mencapai tingkat siluman yang diinginkan. Teknologi inovatif yang membuat kendaraan terbang seberat 20 ton hampir tidak terlihat di langit adalah apa yang akan dikembangkan oleh pesawat tempur NGAD. Sebagian besar teknologi siluman bukanlah teknologi tunggal yang hanya dipasang pada pesawat tempur, melainkan serangkaian tindakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa mata manusia, tentara musuh, dan gelombang radar musuh tidak dapat menemukan pesawat tempur saat terbang di atas mereka secara diam-diam. Untuk menjadi siluman, pesawat tempur harus mengurangi penampang radar, tanda inframerah, dan tanda akustiknya.
Sementara pendekatan pasti pesawat tempur NGAD terhadap tanda-tanda ini masih merupakan rahasia yang dijaga ketat. Penampang radar dapat dibuat menjadi ukuran seberapa banyak energi radar yang dipantulkan kembali oleh suatu objek ke sumbernya. Jika sumber menerima sejumlah besar energi radar, maka ia mengetahui bahwa ada pesawat di udara. Oleh karena itu, untuk menghindari deteksi, pesawat harus memantulkan energi radar sesedikit mungkin. Pesawat tempur NGAD dirancang dengan permukaan halus dan bersudut yang membelokkan gelombang radar menjauh dari sumbernya, bukan memantulkannya kembali. Selain itu, pesawat tempur ini tidak memiliki stabilisator vertikal untuk mengurangi jumlah permukaan reflektif. Pesawat tempur ini adalah yang pertama dalam sejarah yang memiliki permukaan seperti itu. Desain pesawat tempur ini juga akan dilapisi dengan bahan penyerap radar yang dapat menyerap atau menyebarkan gelombang radar, sehingga mengurangi tanda tangan inframerahnya. Sistem pendingin yang digunakan terinspirasi dari teknologi kutub utara, berfungsi untuk mendinginkan mesin dan knalpot pesawat, serta mengurangi heatsink atau penukar panas emisi. Sistem ini juga digunakan untuk menghilangkan panas dengan mentransfernya ke bagian lain pesawat atau ke udara sekitar. Selain itu, mesin dan knalpot pesawat tempur ini akan terlindung dari pandangan langsung sensor inframerah. Pengurangan tanda akustik juga sangat penting. Tanda akustik merupakan ukuran seberapa banyak suara yang dihasilkan oleh suatu objek. Pesawat tempur ini harus beroperasi dengan sangat senyap. Satu raungan, satu gangguan mesin, atau satu suara yang tidak diinginkan bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan misi dan pertemuan dengan rudal permukaan. Untuk menjaga tanda akustiknya tetap rendah, pesawat tempur ini harus dilengkapi dengan mesin, baling-baling, dan teknologi lain yang dirancang khusus untuk peredaman kebisingan. Semua elemen ini akan digabungkan untuk memungkinkan pesawat tempur mengakses area anti-akses tanpa terdeteksi, menjalankan misinya dengan efektif. Mesin yang akan menggerakkan pesawat tempur ini saat ini sedang dikembangkan dalam program NGAP yang berarti propulsi adaptif generasi berikutnya, adalah subprogram besar dari NGAD yang sedang mencari mesin jet revolusioner. Hingga saat ini, hampir $3 miliar dalam kontrak telah diberikan kepada Pratt & Whitney, General Electric, Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Tiga perusahaan terakhir tersebut, meskipun tidak memiliki sejarah dalam pembangunan mesin, kemungkinan besar akan menjadi produsen pesawat tempur ini. Mesin NGAP yang baru kabarnya akan menjadi mesin siklus adaptif yang memungkinkan pesawat tempur untuk beralih antara kecepatan dan jangkauan sesuai kebutuhan, memberikan tingkat fleksibilitas yang belum pernah dilihat oleh dunia sebelumnya. Konsep mesin siklus adaptif, yang juga dikenal sebagai mesin siklus variabel, dirancang untuk beroperasi secara efisien pada kecepatan subsonik, transonik, dan supersonik. Mesin jet ini cocok untuk pesawat militer generasi berikutnya serta transportasi supersonik. Mesin ini dapat beralih antara mode daya dorong tinggi dan efisiensi tinggi, memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai kondisi penerbangan serta memilih antara kecepatan yang lebih tinggi, jarak yang lebih jauh, atau kombinasi yang sempurna dari keduanya. Biasanya, desainer harus memilih konfigurasi yang paling sesuai untuk pesawat tempur yang dimaksud. Namun, dengan mesin siklus adaptif, pesawat tempur dapat menikmati keunggulan dari kedua dunia. Mesin siklus adaptif saat ini dibuat menggunakan arsitektur 3 aliran, di mana aliran bypass ketiga dapat digunakan untuk meningkatkan rasio bypass saat efisiensi bahan bakar diperlukan, atau untuk mengalihkan aliran udara tambahan ke inti saat daya yang lebih besar dibutuhkan. Mesin yang dibangun di bawah program NGAD mengikuti konsep ini. Ketika mulai beroperasi, mereka akan menjadi peningkatan terbesar dalam mesin jet Amerika abad ini. Dengan sistem radar AA baru, desain siluman yang inovatif, dan mesin siklus adaptif yang sedang dikerjakan, pesawat tempur ini akan dipersenjatai dengan senjata energi kinetik dan laser yang diarahkan. Semua tanda menunjukkan bahwa NGAD adalah pejuang yang sembunyi-sembunyi, lincah, cerdas, dan cukup mematikan untuk menjadi kekuatan yang tidak terdeteksi dan tak terhentikan. Angkatan Udara, melalui sekretarisnya Letnan Kolonel Frank Kendall, mengungkapkan bahwa rencana dominasi udara untuk masa depan berkisar pada 200 jet tempur NGAD yang beroperasi bersamaan dengan 300 jet tempur F-35 Lightning II. Gabungan 500 jet tempur generasi kelima dan keenam masing-masing akan ditugaskan 2 pesawat tanpa awak sebagai pengawal dalam misi. Sejauh ini, lebih dari $4,2 miliar telah dihabiskan untuk program ini, dan tambahan $11,7 miliar akan dihabiskan antara tahun fiskal 2024 dan 2027. Lebih banyak miliaran, setidaknya $40 miliar, akan diinvestasikan dalam program ini. Hasilnya,
Jet tempur generasi ke-6 F-22 Raptor diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2030 untuk menggantikan jet tempur superioritas udara teratas di dunia saat ini. F-22 Raptor, jet tempur generasi ke-6, akhirnya hadir dan berjanji untuk menjadi jet tempur paling menarik, paling tidak konvensional, dan paling mencengangkan yang pernah dilihat di langit dalam waktu yang lama. Akhirnya itulah sekilas tentang pesawat tempur generasi ke-6 NGAD yang menjanjikan. Dengan teknologi canggih dan kemampuan luar biasa, pesawat ini diproyeksikan akan mengubah lanskap perang udara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan dan memberi like pada video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.